Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, kecepatan PCX 160 yang 117 km per jam. Jadi entah mengapa ya, aduh, tutup. Entah mengapa ya, kok kecepatan PCX 160 maksimal 117 itu disebut karena adanya limiter ya. Mengapa kok sampai disebut? Honda itu nggak pingin mengeluarkan semua potensi motor Honda PCX 160. Jadi ya disebut Honda masih menjaga tenaga, masih nggak full 100% mau bikin PCX 160 kencang. Ngomongnya kayak gitu. Nggak paham mengapa sampai ngomong begitu. Dari sisi faktanya ya, penulis sudah posting video sebelumnya komparasi karakter PCX 160 dibanding dengan NMAX yang new setelah kecepatan 110 km per jam. Beda bebet. Oh, ngacir juga tuh ternyata. Naik. Masih sama Bu ini ya. Oh ya kan. Tuh, jaraknya Kalau masih sama sama tanya kan. mengenai performa ya 112 lancar, tapi nggak akan mengatakan bahwa Wah, ada PJ 19, unggul mutlak atau 17, NMAX unggul, nggak bisa. juga enggak, Naik karena lagi. berkali-kali. Itu penulis sengaja pilih yang ridernya sama-sama Iwan Banaran dan sama-sama Kobayogas. Dari situ ya, dari 110 menuju 116, jelas bahwa tenaganya PCX 160 itu sudah nggak ada, sudah nggak kuat. Jadi mau dibuka limiternya pun paling ya sama saja. Terus gitu ya, masih pedenya ngomong soal limiter ketika sudah diuji berapa kecepatan PCX 160 ketika di sandar tengah. PCX 160 di sandar tengah kan apa namanya, 124 atau 125 km per jam. Ya itu bukti bahwa nggak ada limiter kecepatan. Penulis sebelumnya berteori bahwa itu rasio giginya yang menghambat, tapi setelah lihat video di sandar tengah itu, kecepatan ketika motor di sandar tengah, penulis jadi berpikiran lain. Wah, pasti ini bukan karena limiter, tapi karena memang tenaga putaran atasnya nggak mampu. Nggak ada nggak ada yang namanya limit gitu. Tapi ya 117 itu ya memang segitu itu kemampuannya. Ngapain disebut limiter? IWB juga sebenarnya kurang fair ya dalam melakukan perbandingan top speed. Karena apa? Top speed
PCX 160 itu diraih tanpa pakai berhenti dulu. Jadi langsung dari tikungan jalan berapa itu? Jalan 90 atau 80, terus baru gaspol di lintasan lurusnya. Sementara yang NMAX nggak gitu. Mulai dari berhenti, keluar tikungan, berhenti, terus di gaspol. Ya tentu aja top speednya NMAX-nya rendah, sehingga disimpulkan beda tipis. Ya enggak lah ya, 117 dengan 124 ya beda jauh lah. Kelihatan itu waktu yang uji Kobayagas. Karena apa? Kobayagas melakukan uji top speednya nggak sambil berhenti, tapi sambil jalan terus, nggak pakai berhenti-berhenti dulu. Cobalah, mungkin ada yang berpikir bahwa penulis protes gini karena penulis benci Honda. Sampean ini serius nggak mau beli PCX? Kalau sampean serius beli PCX, sampean nggak ngomong gitu. Orang yang mau niat beli PCX pasti akan memperhatikan betul. Soalnya apa? Dia pasti yang kepikiran pertama kalau pengen tenaga kurang ya di-upgrade. Motor 33 juta, upgrade 2,5 juta itu kan sudah masuk akal loh. Masuk akal itu. Jadi kalau misalnya ya masalah kecepatan ini terjadi karena apa namanya kena limiter, yang jadi pikiran dia pertama, yang jadi pikiran pembeli PCX 160 ini adalah open limiter. Tapi apa cara itu cara yang benar? Enggak, salah itu. Ya penulis saya kan yang dari otomotif TV juga ngomong gitu. Dia ngomong, oh iya ini Pak ada limiternya, ini lihat. Gambar ini di grafik ini itu 9500 rpm si PCX sudah ngekat ya, jadi powernya sudah langsung ngedrop turun gitu kan. Sedangkan si NMAX itu masih berlanjut tuh grafiknya. Nah bisa jadi teman-teman limiternya lebih tinggi, nafasnya lebih panjang, jadi top speednya bisa lebih tinggi mungkin ya. Namun yang sangat menarik lagi adalah ketika top speed, Cak. Ini BB sampai heran juga nih, geleng-geleng nih, kok top speednya kok ada yang aneh perasaan. Wah, bosan. Apakah karena keberatan badan saya, ya kan? Ya. Atau memang dari ECU-nya yang disetting ada limiternya? Yang pasti, Cak, Ibu tadi ngerasain pakai PCX ini, top speed yang kita raih terbaik 117 km/jam. Dan itu pun ada sedikit, 117 turun lagi, 17 turun lagi. Jadi kayak dikunci gitu perasaan. Dan tadi sempat konsultasi dengan Cak Yudo, TDR, memang sepertinya ini motor punya potensi sebenarnya. Oke, ya. Motor punya potensi, masalahnya adalah sepertinya ya, kita nggak tahu juga, harus kita buktikan. ECU dari Honda ini dikunci, sepertinya demikian. Loh, itu kan limiter kebijaksanaan pabriknya. Tapi apa benar tenaga masih lebih besar ketika limiter? Nah, ini loh, hasil dyno-nya terlalu dipercaya. Terlalu dianggap 100% benar. Padahal yang namanya top speed, tenaga di dyno itu tergantung dari mesin dyno yang dipergunakan. Oke, tenaga untuk untuk PCX mungkin akurat lah. Jadi pakai dyno dengan drum itu bisa konsisten menunjukkan angka tenaga sekian gitu. Tapi satu hal, seperti penulis jelaskan sebelumnya, satu hal yang nggak bisa diukur dengan dyno yang cuma inersia, nggak pakai eddy current itu. Apa? Hambatan angin. Nggak ada yang namanya hambatan angin di mesin dyno inersia itu. Nggak ada. Kalau mau pingin ada hambatan angin, itu mesin dyno-nya adalah mesin dyno yang sudah ditambahi eddy current, sudah ditambahi rem,
rem elektronik. Jadi eddy current ini dia bisa mengukur bisa mensimulasikan hambatan angin. Jadi motor dihambat kecepatannya. Motor dijambat kecepatannya. Jadi seakan-akan jadi melawan angin. Nah, karena melawan angin ini, maka angkanya bisa lebih akurat menunjukkan ketika motor meraih kecepatan tinggi. Nggak kayak dyno inersia tok yang pokok muter drum gitu, enggak. Karena hambatan angin nggak disimulasikan, maka tenaga puncaknya pun salah angkanya. Jadi ini ya yang bikin dyno nggak akurat ya. Yang pertama simulasi anginnya itu belum diukur. Dan yang kedua, kalau misalnya bisa mensimulasikan angin, operatornya yang melakukan dynonya ini juga harus memasukkan informasi yang benar. Informasi yang benar itu contohnya apa? Ya hambatan angin itu berapa? Hambatan angin itu kalau nggak salah CD ya. C kecil, D besar atau apa itu, lupa penulis. C besar, D kecil ya. Lupa. Yang jelas dari hambatan angin itu ada hambatannya berapa, koefisien hambatannya berapa, ada luas penampangnya berapa, terus apa lagi ya? Ya sih luas penampangnya berapa, luas penampang dalam meter persegi gitu. Jadi nanti sistem bisa ngitung berdasarkan informasi itu berapa hambatan angin dari motor tersebut. Nah, yang namanya CD itu, hambatan angin itu, mestinya bisa diukur secara langsung di terowongan angin. Tapi namanya motor, siapa yang melakukan uji hambatan angin itu? Sulit sekali untuk menemukan uji hambatan angin itu. Belum lagi soal ridernya nunduk tiarap dengan yang duduk tegak kan beda. Kalau penulis kan biasa main game. Nah, di game itu ada informasi CD-nya. Salah satu game itu test drive. Itu game itu ada data hambatan angin tiap kendaraan. Kalau nge-cheat ya lewat situ juga. Nah, hambatan angin ini kalau motor sport itu hambatan anginnya kira-kira 0,4. Terus kalau yang motor touring, motor tegak itu 0,6. Ingat ya, ini CD ini masih harus dikalikan dulu dengan itu ya, luas penampang ya. Entah penulis lupa angkanya apa yang sudah ngitung CD dan penampangnya itu. Yang jelas mesin dynonya ini enggak punya hambatan angin. Jadi jelas bahwa hasil dyno yang ada sekarang ini enggak menunjukkan kurva yang realistis lah. Jadi jelas bahwa dari uji yang dilakukan Kobayagas atau IB, penulis ya bisa analisa dari otomotif TV kalau dibutuhkan. Itu masih tidak mencerminkan ya, nggak sesuai antara dyno dengan realitasnya. Jadi mau pakai dyno ya nggak bisa lah. Di situ waktu otomotif TV nunjukkan dynonya PCX 160 kan bilang, oh ini ada limiter terbukti dari garis lurus itu berapa RPM itu? 9.500 RPM kan itu sampai atasnya oke lah. Naik
terus merata gitu ya Pak, Iya. enak ya, sampai sebelum limiter ya. Sampai limiter itu sih. Sampai limiter malah ya. Limiternya di berapa sih Pak? 9.600 ya tadi ya. 9.600 rpm teman-teman ternyata mentoknya. Udah tinggi banget. Untuk motor Matic kan udah tinggi banget. Iya, memang limiternya lebih rendah daripada yang versi sebelumnya yang PCX 150. Tapi kan barangkali karena memang pertimbangannya mau dibuka juga percuma. Ya tetap aja jalannya tetap 170. Di dyno nggak kelihatan soalnya tenaganya makin naik. Padahal belum tentu itu. Belum tentu. Soalnya ya penulis bilang gini nih kenapa? Sportisi itu pernah dyno NMAX. Di artikel Bore Up ya, Bore Up NMAX itu ada angka dynonya NMAX juga, NMAX yang standar. Itu gimana grafiknya itu? Wah, alah jauh dibanding dengan PCX 160. Gambar ini di grafik ini itu 9.500 rpm si PCX sudah ngekat ya, jadi powernya sudah langsung ngedrop turun gitu kan. Sedangkan si NMAX itu masih berlanjut tuh grafiknya. Nah, bisa jadi teman-teman limiternya lebih tinggi, nafasnya lebih panjang, jadi top speednya bisa lebih tinggi. Mungkin Alah jauh banget. Jauh banget ya, apa namanya? Tenang, yang namanya mesin dyno itu sebenarnya adalah untuk komparasi. Hasil yang konsisten itu penting biar bisa menunjukkan berapa banyak sih perbedaan suatu modifikasi. Itu fungsi dyno sebenarnya. Kalau operatornya nggak jeli, maka performa antara motor satu dengan yang lain itu bisa salah. Kok bahas ini lagi. Yang penting soal limiternya lah. Di dyno mungkin kelihatan ya, limiternya itu tenaga ketika sampai limiter itu masih tinggi. Terutama yang dynonya TDR. Waduh. Wah, sayang banget tuh ya. Tenaganya bisa menyetit gitu. Pas lagi puncak-puncaknya kok di stop. Yang cuma lihat acuan dyno pasti ngomongnya gitu. Tapi kalau kita pakai acuan ketika motor dipacu di jalan, kelihatan lah setelah 110 itu tenaga motor nggak keluar, nggak ada. 115 aja kayak kehabisan napas, mau ke 116 itu berat. Terus soal angka yang naik turun sampai di antara 116 117, ya bisa aja toh, makin kencang dikit, kena hambatan angin agak besar dikit, nggak kuat, turun lagi ke 116. Hambatan angin agak kurang bisa 117. Terus jangankan yang pakai digital, yang pakai jarum pun bisa naik turun kok. Dulu penulis itu kalau berkendara naik motor, kalau ngebut itu pasti nunduk. Merunduknya nemen, nggak cuma sekedar nunduk tok yang setengah hati itu, enggak. Nunduk itu kepala sampai ada di belakangnya speedometer. Kepala di belakangnya speedometer, mata itu lihat bagian atasnya yang speedometer. Kalau misalnya penulis masih hobi gitu, ini visor tak lepas ini, menghalangi pandangan soalnya. Visor ini kan cukup tinggi, ini berapa senti segini, itu sudah cukup banyak untuk untuk ruang merunduknya itu.
Oh iya ya, yang apa? Uji top speed itu kan angkanya beda antara yang otomotif TV dengan yang Kobayashi dan IWB. Itu menurut penulis selain karena apa? Situasi siang dan malam, juga karena gaya berkendaranya. Yang anu itu wah tidurnya banget ya. Kalau yang IWB dan Kobayashi itu setengah-setengah kan. Itu sangat mempengaruhi. Saya yang penulis nggak bisa lihatkan gaya yang setengah-setengah masuk, yang penulis maksud gimana ya. Tadi sampai bahas apa kok sampai bahas gaya berkendara. Itu orang kalau nyebrang sembarangan itu pasti nggak lihat depan dulu itu. Ya, wes terus entah mengapa ya kok IWB atau AAN atau ya apa bosnya Yoga ya, bosnya TDR siapa itu kok ngomong ada limiter. Entah ya pertimbangannya gimana itu kok sampai ngomong ada limiter. Limiter sesuatu yang wajar ya. NMAX pun ada limiternya. Ayo masa mau bilang oh NMAX ini anu kena limiter nih. Soalnya kalau di dyno kan kelihatan kepotong juga toh. Dynonya nggak realistis kan, tiba-tiba lagi enak-enaknya tenaga mau naik dipotong cetes gitu ya. Jadi kalau mau soal limiter, NMAX pun juga ada. Tapi apakah buka limiter itu akan bikin NMAX makin kencang? Lihat dulu lah, naik dari 120 ke 121 itu berat. Dan kalau yang di PCX itu naik dari 114 ke 115 itu juga berat. Apalagi 115 ke 116. Lama banget di 115. Lah, beda IWB tuh. Ngacir juga tuh ternyata. Max. Masih sama Bu ini ya. Oh, ya kan? Tuh, jaraknya Kalau masih sama sama tanya kan? mengenai performa ya 11-12 lancar. Tapi nggak akan mengatakan bahwa Oh, ada PJ 19. unggul mutlak atau 17, NMAX unggul nggak bisa. juga enggak. Naik Karena lagi. berkali-kali. Jadi nggak realistis ya. Dan 117 itu sebenarnya bukan angka yang kecil ya. Ini acuannya bukan standarnya penulis loh ya. Tapi standarnya IWB. IWB itu pernah naik motor yang top speednya 117 juga ngeplek sama persis dengan PCX 160. Motor apa itu? NMAX. NMAX 2015. Ketika NMAX baru keluar pertama. Jadi ketika NMAX baru keluar pertama, IWB juga melakukan uji juga. Kalau nggak salah di Sentul. Sama-sama di Sentul. Sama-sama dapat 117 km per jam. Dan saat itu apa yang diomongkan IWB? IWB nggak ngomong soal ada limiter macam-macam, nggak ngomong.
Waduh, cuma 117. Heran. Pasti sama Yamaha ini dikasih limiter. Nggak mau keluarkan apa potensi semua potensi. Nggak ngomong gitu IWB. Artikelnya sekarang masih up. Kalau down bisa apa misalnya hari ini down bisa dicari di web archive.org. Penulis sudah cek artikel itu ada di web.archive.org. Jadi mau artikelnya diedit atau dihapus masih tetap akan ada, eksis. Ya kecuali apa ada orang yang sanggup ngehack archive.org ya. Tapi yang jelas websitenya sudah diarsip. Kita bisa lihat, baca di situ. Apa komentarnya IWB mengenai kecepatan NMAX versi yang sama dengan yang punya penulis ini mesinnya. Apa komentar IWB itu? Apa IWB kecewa kecepatannya kok cuma 117 gitu? Enggak ngomong gitu IWB. Waduh ini pasti di limiter ini. Enggak ngomong gitu. Enggak ngomong juga, wah kerasa kayak ada yang enggak pas ya, kayak aduk. Enggak ngomong gitu. Yang diomongkan apa? Pujian. Dipuji. Wah hebat ya, penulis lupa kata-kata persisnya apa. Tapi yang jelas merupakan pujian. 117 juga loh ya. Ya penulis juga apa ya? Merasa ada kok kebetulan juga ya yang di situ itu. PCX 160 itu kan disebut mesin halus ya, smooth, ces gitu ya. Wah kalau ini pasti nggak ada tenaganya gitu yang ngomongnya. Jadi gini Cak, ini Picek menipu. Pertama dari apa ya, sejak awal tadi ketika kita belum ngedrak, dalam hati gini, Picek pasti kalah nih. Karena respon ketika engine digas tuh nggak segalak, ini kan gitu kan. Kalau ini, ya ini mah agak kenceng gitu. Tapi ternyata di lapangan ini menipu Mas. Jadi alusnya dia itu ternyata kenceng gitu loh. Kalau yang PCX 160. Nah ternyata di NMAX pun juga sama. Halus tapi kenceng. Itu penilaiannya IWB terhadap NMAX. Dipikir mesinnya lambat karena kok halus, tapi ternyata kenceng. Mesinnya halus, tapi ternyata kenceng, kayak gitulah kira-kira omongannya. Lupa penulis. Nah ini bikin penulis ragu-ragu juga ya. Karena apa? Ya penulis ini pegang motor yang apa mesinnya itu sama dengan yang dicoba IWB ya. Apa mesinnya halus? Enggak juga. Getaran ya ada. Walau karena sudah penulis pasangi apa namanya ini, sudah penulis pasangi jalur setang berat, getaran nggak begitu terasa. Jadi ya, kecepatan sudah sama ya dengan NMAX lama, NMAX old gitu. Nggak usah lah ngomong pakai limiter segala. Jangan ngejar apa ya pride, jangan ngejar kebanggaan, ngejar nggak mau kalah dengan NMAX new. Gitu. Karena ada motor yang ya performanya hampir sama dengan PCX 160. Yaitu apa?
NMAX versi 2015 dan 2018 itu mestinya sama kan. Penulis sebelumnya tunjukkan ya, enaknya dicuplikan dari videonya road ride ya, Irwan. Enaknya cuplik dari situ aja biar bisa jelas gitu lah ya. Jadi dari videonya road ride itu kan kelihatan dari belakang ketika Kobayagas dan IWB bertarung, atau juga dari Irwannya sendiri kelihatan ya gimana sih performanya PCX ketika dikendarai IWB PCX-nya dan Irwannya naik NMAX. NMAX kan ketinggal di awal-awal. NMAX yang new ini kan ketinggal oleh PCX di awal-awal. Kasus yang sama juga terjadi ketika NMAX old ditandingkan dengan NMAX new. NMAX new ini ketinggalan jauh di awal-awal, langsung bop, hilang wis. Iya, itu langsung isi ya. Wah, parah. Cuma yang NMAX new-nya ini nggak bisa ngejar NMAX old. Jadi kalau dari uji tanding gitu kan dianggap NMAX old-nya kalah, butuh waktu lama untuk ngejar. Nah, tinggal dilihat gimana nanti kalau PCX 160 melawan NMAX old. Jadi ya nggak usah dianggap nggak usah dianggap ada limitnya lah. Di PCX 160 nggak ada limit-limitan. Kecepatan 117 ya kemampuannya seperti itu. Sudah sama dengan NMAX old. NMAX old ini kan mesinnya ya sama-sama hampir sama lah, ini 155, sementara mesin PCX kan 156,7. Cuma beda berapa? Beda sedikit kan, beda 1,7 aja. Sedikit itu. Udah bisa mencapai top speed yang sama dengan NMAX old kan sudah bagus. Belum lagi kalau dibandingkan dengan Aerox waktu dicoba IWB kan kecepatannya cuma 111 km per jam. Sudah lumayan loh 117, jangan dianggap rendah. Jangan hanya demi pride-nya, hanya untuk harga diri atau apalah yang sampah itu. Ngomong pakai limiter. Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu yang nanti yang mau beli PCX 160 ini. Konsumen yang lugu-lugu, yang gampang dibohongi oleh media itu.
Mereka nanti wah open limiter, begitu di open limiter juga ya ternyata nggak makin kenceng kan, yang rugi itu konsumen loh, malah pembeli PCX 160 yang rugi. Jadi nggak usah dianggap lambat lah, 117 itu sudah cukup cepat, biar nanti orang yang upgrade nggak salah arah lah. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.